Sejumlah pengamat militer menyayangkan sikap Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat Jenderal TNI 1 Dudung Abdurrahman yang memerintahkan jajaran TNI AD mengecam Effendi Simbolon. Perintah Kasat melalui rapat internal TNI AD yang akhirnya beredar luas di media sosial, yaitu terkait ungkapan Effendi Simbolon yang menyebut TNI seperti gerombolan dan lebih-lebih ormas dalam rapat dengar pendapat atau RDP Komisi 1 dengan Panglima TNI pada 5 September 2022. Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid mengatakan seharusnya Kasat tidak merespon dengan memerintahkan jajaran TNI AD untuk melakukan kecaman. Menurut Usman, perintah dari Kasat kepada jajaran TNI AD itu sudah masuk ke ranah politik. Sedangkan TNI AD yang merupakan alat negara tidak semestinya dibawa ke ranah politik. Menurut Usman, langkah yang seharusnya dilakukan oleh Kasat Jenderal Dudung adalah melaporkan adanya gejolak kekecewaan prajurit kepada Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Menurut Usman, seharusnya Kasat melaporkan kekecewaan prajurit kepada Panglima TNI. Usman menambahkan, pernyataan politik yang disampaikan Jenderal Dudung ini bisa dikatakan sebagai cermin pembangkangan terhadap otoritas sipil. Senada dengan Usman, pengamat militer KONI Rahakundini Bakri menyayangkan Kasat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman memerintahkan jajarannya untuk membuat video perlawanan ke Effendi Simbolon. KONI menyayangkan bagaimana seorang Kasat melakukan ini. Menurutnya, perintah tersebut bisa masuk penyalahgunaan wewenang. Menurut KONI, Presiden atau Panglima TNI harus segera memanggil Kasat kenapa harus memberikan perintah seperti itu. KONI merasa kasihan kepada para perwiranya dan prajuritnya yang serba salah atas perintah Kasat, terutama atas ungkapan kenapa kalian diam saja. KONI menyebut sebelumnya Puspen TNI AD memberitakan tidak ada perintah untuk prajurit yang membuat video protes untuk Effendi Simbolon. Tapi kemudian beredar video Kasat yang memerintahkan hal tersebut. Menurut KONI, hal itu merupakan kebohongan publik. Padahal KONI berharap video prajurit protes ke Effendi Simbolon itu murni karena reaksi dari prajurit karena perasaan mereka yang terluka. Tetapi kalau ini perintah menurut saya bahaya dan harus diselesaikan, kata KONI. Menurutnya, NKRI adalah negara hukum. Segala persoalan ada jalur penyelesaiannya. Jika ada masalah dengan anggota DPR, seharusnya menggunakan jalur pula MKD. Kenapa mesti menggunakan dan memerintahkan tentara? Ini kan seperti tentara menggeruduk sipil meski tanpa penggunaan senjata, ketus KONI. Karena menurut KONI, peristiwa TNI menyerang sipil pernah berlangsung tahun 50-an di Indonesia. Menurutnya, tentara itu memang dari rakyat untuk rakyat, tetapi punya fungsi kontrol di Komisi 1 DPR RI. Sehingga jika Kasat keberatan dengan ucapan anggota DPR, tinggal sampaikan keberatan tersebut ke MKD, bukan dengan memerintahkan jajarannya membuat video protes melalui medsos karena terpaksa. Intinya, kita harus berduka kalau Kepala Staf Angkatan Darat seperti ini, cetus KONI. Sementara itu, bursa jabatan Panglima TNI akan terbuka sesaat lagi, yaitu terkait Jenderal Andika Perkasa akan pensiun pada Desember 2022. Jenderal Dudung Abdurrahman disebut-sebut menjadi salah satu kandidat kuat sebagai Panglima TNI pengganti Jenderal Andika. Pengamat militer M. Asro mengatakan calon Panglima TNI adalah perwira tinggi yang pernah menduduki Kepala Staf Angkatan dan belum memasuki masa pensiun. Dengan ketentuan itu, maka yang berpeluang dipilih Presiden Jokowi saat ini adalah Kasat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman. Selain Dudung, kandidat lainnya adalah Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsikal TNI Fajar Prasetya. Dari sisi umur, ketiganya memiliki peluang yang sama. Hingga Desember 2022, mereka masih memiliki waktu aktif antara 1 hingga 2 tahun. Hanya saja adanya kasus Jenderal Dudung memerintahkan jajarannya untuk melawan Effendi Simbolon dapat menjadikan pertanyaan publik. Apakah Dudung masih berpeluang kuat menjadi Panglima TNI? Apakah kasus dugaan penyalahgunaan wewenang itu justru menjadi bumerang pada karir Dudung ke depan? Yang jelas,
Nasib Dudung akan tergantung Presiden dan DPR, karena Presiden yang memiliki hak prerogatif untuk menunjuk calon Panglima TNI. Sebaliknya pula, DPR juga mempunyai hak untuk tidak menyetujui usulan Presiden tersebut.